Inilah daftar gaji terbaru PNS, lengkap dengan gaji pensiunan beserta janda dan duda PNS. Dikutip dari bangkapos.com, edisi 26 September 2021. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Hingga saat ini, salah satu profesi yang paling banyak peminatnya di Indonesia adalah pegawai negeri sipil atau PNS. Jaminan gaji tetap hingga pensiun menjadi salah satu alasannya. Tak heran jika setiap ada penerimaan PNS, pesertanya dipastikan akan membludak. Lalu, berapakah gaji yang diterima PNS setiap bulannya? Gaji PNS saat ini didasarkan atas pembagian pada golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan atau MKG. Skema penggajian ini diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 15 Tahun 2019. Artinya, untuk gaji pokok besarannya sama untuk seluruh PNS di Indonesia, baik yang bekerja di instansi pusat maupun daerah atau Pemda. Berikut gaji PNS untuk golongan 1 hingga 4. Hitungan gaji dari yang paling rendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan MKG, mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun. Golongan 1 atau lulusan SD dan SMP. Golongan 1A sebesar Rp1.560.800 hingga Rp2.335.800. Golongan 1B sebesar Rp1.704.500 hingga Rp2.472.900. Golongan 1C sebesar Rp1.776.600 hingga Rp2.577.500. Golongan 1D sebesar Rp1.851.800 hingga Rp2.686.500. Golongan 2 lulusan SMA dan D3. Golongan 2A sebesar Rp2.022.200 hingga Rp3.373.600. Golongan 2B sebesar Rp2.208.400 hingga Rp3.516.300. Golongan 2C sebesar Rp2.301.800 hingga Rp3.665.000. Golongan 2D sebesar Rp2.399.200 hingga Rp3.820.000. Golongan 3 untuk lulusan S1 hingga S3. Golongan 3A sebesar Rp2.579.400 hingga Rp4.236.400. Golongan 3B sebesar Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Golongan 3C sebesar Rp2.802.300 hingga Rp4.602.400. Golongan 3D sebesar Rp2.920.800 hingga Rp4.797.000. Golongan 4. Golongan 4A sebesar Rp3.044.300 hingga Rp5.000.000. Golongan 4B sebesar Rp3.173.100 hingga Rp5.211.500. Golongan 4C sebesar Rp3.307.300 hingga Rp5.431.900. Golongan 4D sebesar Rp3.447.200 hingga Rp5.661.700. Golongan 4E sebesar Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200. PNS juga mendapatkan sejumlah tunjangan. Setiap PNS memiliki tunjangan yang berbeda-beda. Ini tergantung dari masa kerja instansi serta jabatan yang diembannya, baik pelaksana maupun fungsional. Tunjangan yang bisa didapat PNS antara lain tunjangan keluarga, tunjangan anak,
tunjangan kemahalan, tunjangan beras, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan sebagainya. Untuk besarannya, tunjangan PNS tersebut antara lain tunjangan suami atau istri sebesar 5% dari gaji pokok. Berikutnya, ada tunjangan anak 2% dari gaji pokok dengan maksimal 3 anak. Tunjangan makan sebesar Rp35.000 hingga Rp41.000 per hari. Tunjangan jabatan dan perjalanan dinas. Sementara untuk tunjangan kinerja atau lebih dikenal dengan tukin, bisa jadi merupakan tunjangan yang nilainya paling besar dibandingkan bentuk tunjangan PNS lain, terutama untuk PNS yang tak menduduki jabatan tertentu. Besaran tunjangan kinerja berbeda-beda setiap instansi, baik pusat maupun daerah. Ini karena landasan hukum tukin di setiap instansi pemerintah juga berbeda. Sejauh ini, tunjangan kinerja paling besar bagi PNS yakni didapat oleh PNS yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan. Banyaknya jenis tunjangan PNS inilah yang rencananya disederhanakan hanya menjadi 2 tunjangan, yakni tunjangan kinerja atau tukin dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS, sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing daerah penempatan PNS. Selain itu, yang perlu diketahui saat masih berstatus CPNS, gaji yang diterima baru 80% atau belum sepenuhnya menerima gaji PNS 2021. Gaji pensiunan PNS dan janda atau duda PNS. Setiap bulan, pensiunan PNS mendapatkan gaji berupa pensiun pokok. Selain PNS, pensiun pokok juga diberikan untuk aparatur negara lainnya seperti TNI dan Polri. Besaran gaji pensiun PNS ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019. Pada PP tersebut mengatur tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda atau dudanya. Selain mendapatkan uang pensiun PNS pokok, ASN Purnabakti juga mendapatkan penerimaan lainnya berupa tunjangan keluarga dan tunjangan pangan per bulannya. Gaji pensiunan PNS tersebut dikelola dan disalurkan oleh BUMN PT Taspen Persero, di mana dana pensiun PNS Taspen disalurkan ke para pensiunan lewat jaringan Taspen hingga kantor pos. Berikut daftar gaji pensiunan PNS saat ini. Gaji pokok pensiun PNS. PNS golongan 1 antara Rp1.560.800 hingga Rp2.014.900. PNS golongan 2 antara Rp1.560.800 hingga Rp2.865.000. PNS golongan 3 antara Rp1.560.800 hingga Rp3.597.800. PNS golongan 4 antara Rp1.560.800 hingga Rp4.425.900. Gaji pokok janda atau duda pensiun PNS. Selain pensiunan untuk PNS, janda atau duda PNS yang dipensiun juga mendapat penghasilan atau gaji pokok. Berikut adalah besarannya. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 1 yaitu Rp1.170.600. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 2 antara Rp1.170.600 hingga Rp1.375.200. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 3 antara Rp1.170.600 hingga Rp1.727.000. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 4
antara Rp1.170.600 hingga Rp2.124.500. Uang pensiun janda atau duda yang ditinggal PNS meninggal. Sedangkan gaji pokok bagi janda atau duda dari PNS yang meninggal yang dipensiun adalah sebagai berikut. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 1 antara Rp1.560.800 hingga Rp1.934.800. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 2 antara Rp1.560.800 hingga Rp2.746.500. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 3 antara Rp1.786.100 hingga Rp3.453.300. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 4 antara Rp2.111.400 hingga Rp4.244.600. Uang pensiun PNS akan dibayarkan sekaligus. Saat ini pemerintah membayarkan uang pensiun PNS menggunakan skema Pay As You Go. Skema ini berasal dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji ditambah dengan dana dari APBN. Iuran tersebut kemudian dihimpun oleh PT Taspen. Namun ada wacana untuk mengganti skema dana pensiun PNS dari Pay As You Go menjadi fully funded atau sistem pembayaran pensiun menyeluruh yang berasal dari iuran pemerintah dan pegawai itu sendiri. Dengan skema ini, uang pensiun PNS yang diperoleh bisa menjadi lebih besar. Hal itu karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay atau THP yang jumlahnya lebih besar ketimbang gaji pokok. Selain diambil dari THP, pembayaran juga akan dilakukan secara patungan antara PNS, pemerintah sebagai pemberi kerja. Meski begitu, skema ini masih dalam tahap pembahasan dan belum diketahui kapan akan dilaksanakan.